Apa yang terjadi ketika kekuatan supranatural berhadapan dengan kejahatan paling keji? Seorang wanita biasa, hanya seorang TKW, menyembunyikan rahasia luar biasa yang mengejutkan. Dia adalah Nyai Roro Kidul, sang Ratu Laut Selatan yang menyamar. Saat sindikat perdagangan organ yang kejam mulai beroperasi, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ratusan ular gaib muncul dari dalam diri Nyi Roro Kidul, membawa keadilan dalam badai kemarahan. Nyai Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan, tidak hanya dikenal karena kekuasaannya yang tak tertandingi di lautan, tetapi juga karena kepekaannya yang mendalam terhadap penderitaan umat manusia. Suaranya bagaikan riak-riak ombak yang terdengar hingga dasar laut, menembus jarak dan waktu. Tangisan, keluhan, dan jeritan dari dunia atas seringkali sampai kepadanya, membawa kabar tentang kesengsaraan yang tersembunyi. Namun, di antara semua derita yang ia dengar, ada satu yang paling mengguncang hatinya, perdagangan manusia. Kejahatan yang mengoyak martabat, merampas kebebasan, dan merusak kehidupan banyak jiwa. Kepekaan inilah yang mendorong Nyai Roro Kidul untuk turun tangan, menantang takdir dan menjalani misi mulia yang jauh dari kemewahan istana lautnya. Tidak hanya mendengar tangisan para korban, tetapi ia merasa harus bertindak untuk menghentikan kekejaman yang menghancurkan mereka. Perdagangan manusia bukanlah hal yang baru. Wanita-wanita yang dijanjikan pekerjaan layak di luar negeri justru jatuh ke dalam perangkap kekerasan dan eksploitasi yang tak terbayangkan. Kejahatan yang mengoyak tubuh, merampas masa depan, bahkan lebih mengerikan lagi, menjadikan korban sebagai objek perdagangan organ tubuh manusia. Hati Nyai Roro Kidul merasa tertusuk, melihat bagaimana tubuh dan jiwa mereka dihancurkan. Setelah berhari-hari merenung dan mempertimbangkan segala kemungkinan, Nyai Roro Kidul memutuskan untuk turun langsung ke dunia manusia. Dengan menyamar sebagai seorang perempuan desa bernama Laras, ia bergabung dalam perjalanan berbahaya yang tidak hanya bertujuan menggagalkan kejahatan, tetapi juga menyelamatkan nyawa wanita-wanita yang terperangkap dalam sindikat keji ini. Inilah pertama kalinya dalam ratusan tahun ia menapakkan kaki di dunia manusia. Sebagai Laras, ia tampil sederhana, berpakaian biasa, dan menjadi salah satu dari puluhan wanita yang hendak diberangkatkan ke luar negeri. Mereka tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Bagi mereka, Laras hanyalah seorang teman seperjalanan yang tidak menarik perhatian. Namun, di balik ketenangannya, tersembunyi tekad yang membara. Dalam diam, ia bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Jika kejahatan itu mulai mengancam, ia akan beraksi. Perjalanan menuju Kamboja lewat laut menjadi titik awal dari petualangan berbahaya. Di atas kapal yang sesak dengan wanita-wanita yang akan dipekerjakan ke luar negeri, Laras mendengarkan cerita-cerita mereka satu persatu. Setiap kisah menyimpan harapan yang sama, mengubah nasib, membawa kesejahteraan, dan meraih kehidupan yang lebih baik. Namun, di dalam hati mereka, tak satu pun yang tahu bahwa mereka telah terperangkap dalam jaringan perdagangan manusia yang licik dan tak kenal ampun. Beberapa percaya mereka akan bekerja di negara dengan kehidupan yang lebih layak. Kenyataannya, mereka akan dijadikan budak atau bahkan objek dalam perdagangan organ tubuh manusia. Laras mendengarkan dengan penuh empati, menahan perasaan marah yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Ia tahu, saat ini bukan waktunya untuk mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya. Namun, setiap cerita yang ia dengar semakin memperkuat tekadnya untuk menghentikan kejahatan ini. Setiap detik yang berlalu semakin menambah kecemasan di dalam hatinya. Kapal itu akan segera tiba di Kamboja, dan begitu mereka tiba, mereka akan menghadapi kengerian yang tak terbayangkan. Saat malam tiba, dan kapal melaju di tengah samudra yang luas, Laras berdiri di tepi dek, memandang lautan yang tak berujung. Hatinya bergelora, dan kekuatan laut yang ada dalam dirinya mulai bergetar. Ia merasakan kehadiran alam yang begitu kuat, namun ia tahu, hati-hati adalah kunci. Di malam yang sunyi, suara kesedihan dari wanita yang terbaring di ruang kabin membuat hati Laras semakin tergerak. Jika ia tidak bertindak cepat, lebih banyak nyawa akan hilang. Laras tidak bisa membiarkan itu terjadi. Sesampainya mereka di Kamboja, sambutan yang mereka terima sangat kontras dengan harapan yang telah tertanam dalam hati para TKW. Mereka dibawa ke tempat penampungan yang tersembunyi, jauh dari keramaian dan perhatian publik. Tempat itu gelap, sempit, dan dipenuhi ketakutan.
Wajah-wajah lelah dan putus asa menyambut kedatangan mereka. Beberapa di antara mereka sudah lama kehilangan harapan. Laras merasakan aura penderitaan yang pekat di ruangan itu, seolah-olah tempat itu sendiri dipenuhi dengan energi kesedihan yang tak terlukiskan. Para wanita yang telah lama berada di sana terlihat kurus, lemah, dan jelas menunjukkan tanda-tanda penganiayaan fisik serta psikologis. Meski ia menyamar sebagai wanita biasa, perasaan marah yang membuncah di dalam hati Laras tak bisa ia sembunyikan. Bagaimana mungkin ada manusia yang begitu tega memperlakukan sesama dengan cara yang begitu kejam dan tidak manusiawi? Setiap ruangan yang dilalui oleh Laras seolah menyuarakan kebiadaban yang mengerikan. Ia memperhatikan setiap detail dengan penuh perhatian, mencatat dalam benaknya wajah-wajah pucat yang kehilangan harapan, serta gerak-gerik para penjaga dan agen sindikat yang berjalan dengan sikap dingin dan penuh ketidakpedulian. Kejahatan yang terjadi di tempat ini jauh lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Namun, di dalam dirinya, ada keyakinan bahwa ia harus bergerak cepat untuk menyelamatkan para korban. Meski begitu, Laras tahu bahwa langkahnya harus hati-hati, karena kegagalan kecil bisa mengancam nyawa banyak orang, bahkan nyawanya sendiri. Ketegangan semakin memuncak, dan setiap gerakan serta keputusan yang ia ambil harus dipikirkan dengan seksama. Laras menyadari bahwa ini adalah misi berbahaya, di mana setiap langkah harus diperhitungkan dengan teliti. Ia harus menjaga identitasnya tetap tersembunyi agar bisa melaksanakan misi ini dengan aman. Meski semua berjalan dengan sangat hati-hati, Laras merasakan bahwa ia semakin dekat dengan kejahatan yang harus dihentikan. Diam-diam, ia mulai mengamati para agen sindikat yang bergerak di sekitar tempat penampungan ini. Di hadapan mereka, ia berpura-pura menjadi wanita biasa yang lemah dan patuh, dengan penampilan yang sederhana dan tidak mencolok. Dengan cara ini, Laras bisa mengumpulkan informasi yang sangat berharga. Ia memperhatikan bagaimana agen-agen itu memeriksa fisik setiap wanita yang datang. Mereka yang dianggap layak dibawa ke ruangan yang lebih gelap dan tersembunyi, sementara yang lain dipaksa untuk bekerja tanpa memiliki hak apapun. Semua ini adalah bagian dari sistem terorganisir, di mana wanita-wanita yang terpilih akan dijual ke pasar gelap untuk perdagangan organ manusia. Laras mendengarkan percakapan mereka dengan cermat, merasakan betapa jauh perbedaan dunia yang mereka ciptakan dengan dunia yang seharusnya ada, dunia di mana setiap manusia dihargai dan dihormati. Semua perasaan ini semakin memperkuat tekad Laras untuk menghentikan kejahatan ini, meskipun ia tahu bahwa ia harus sabar dan menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Jika terburu-buru, identitasnya bisa terbongkar, dan misi yang telah direncanakan dengan cermat ini bisa berakhir dengan bencana. Di saat-saat sepi, ketika ia sendirian di ruangannya, Laras merasa frustrasi. Ia tahu bahwa semakin lama ia berada di tempat ini, semakin banyak wanita yang akan menjadi korban, dan ancaman yang dihadapinya pun semakin besar. Namun, ia juga sadar bahwa keberhasilannya bergantung pada ketenangannya. Laras tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik atau kekuatan laut yang ada dalam dirinya, melainkan juga kecerdikannya dalam membaca situasi dan mengambil keputusan yang tepat pada waktu yang tepat. Malam itu, setelah beberapa minggu menyelidiki dan mengumpulkan informasi, Laras mendengar kabar yang sangat mengkhawatirkan. Salah satu wanita baru yang tiba dipaksa keluar dari ruangan dan dibawa ke ruang operasi ilegal. Tahap terakhir dalam perdagangan organ tubuh manusia. Disinilah, organ-organ tubuh mereka akan diambil dan dijual ke pasar gelap. Hati Laras bergetar mendengar kabar ini, dan ia tahu bahwa inilah saat yang tepat untuk bertindak. Tanpa ragu, Laras menutup matanya dan memanggil kekuatan laut yang selama ini tersembunyi dalam dirinya. Angin kencang tiba-tiba berhembus di ruangan yang sempit, dan udara di sekitarnya berubah mencekam. Kekuatan gaib yang selama ini tertidur dalam dirinya kini terbangun. Saat Laras membuka matanya, tubuhnya dipenuhi dengan energi luar biasa. Suara angin yang bertiup kencang menandakan perubahan besar yang sedang terjadi. Tiba-tiba, dari dalam tubuh Laras muncul ratusan ular gaib yang menakutkan. Mereka bergerak dengan kecepatan luar biasa, menyusup ke setiap sudut ruangan, memburu para anggota sindikat yang kini panik dan ketakutan. Teriakan mereka menggema saat mereka berusaha kabur, namun tidak ada jalan keluar. Setiap sudut ruangan dipenuhi oleh ular-ular gaib yang tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri.
Laras berdiri tegak di tengah kekacauan itu, wajahnya dipenuhi dengan aura yang sangat kuat. Matanya yang hijau kebiruan menyinari ruangan, menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Para wanita yang terperangkap di ruangan itu, termasuk mereka yang sebelumnya tampak lemah dan tertekan, kini menatap Laras dengan penuh kekaguman. Mereka tak bisa percaya bahwa ada seseorang di antara mereka yang tidak hanya bisa melindungi mereka, tetapi juga bisa mengalahkan kejahatan yang telah merusak hidup mereka. Laras kini menjadi simbol harapan yang tak pernah padam. Suara kekacauan semakin keras, sementara para anggota sindikat berlarian panik mencari jalan keluar dari ruangan yang kini penuh dengan ular-ular gaib. Namun, semuanya sia-sia. Ular-ular itu mengejar mereka tanpa henti, menyusup ke setiap celah dan menjadikan mereka seperti buruan yang tak bisa melarikan diri. Para penjaga yang biasanya terlihat garang kini berteriak ketakutan, terjebak dalam permainan maut yang mereka sendiri ciptakan. Mereka mencoba melarikan diri, namun pintu-pintu itu terkunci oleh kekuatan yang lebih besar. Di tengah keributan, Laras berdiri tegak, tak tergoyahkan. Dengan tangan terangkat, ia mengendalikan ular-ular gaib yang kini bergerak lincah, menghalangi setiap upaya mereka untuk melarikan diri. Dalam matanya, ada ketegasan yang tak tergoyahkan, sebuah determinasi yang menunjukkan bahwa keadilan akan ditegakkan dan tak ada tempat bagi para pelaku kejahatan ini untuk melarikan diri. Laras memusatkan seluruh energinya, mengalirkan kekuatan laut yang dahsyat dalam dirinya, memperkuat cengkeramannya terhadap sindikat yang telah menjebak begitu banyak wanita tak berdosa. Para korban yang selama ini hidup dalam ketakutan mulai melihat secercah harapan yang tersembunyi di balik wajah tenang Laras. Ia berdiri di tengah ruangan yang kini sunyi setelah kekuatan gaibnya berhasil menumpas para pelaku utama sindikat itu. Kekuatan kebangsawanan mengalir dalam dirinya, dan matanya memancarkan cahaya hijau kebiruan, seolah lautan dalam sedang berbicara melalui tatapannya. Aura kebangsawanannya begitu kuat, memperlihatkan siapa dirinya yang sebenarnya. Para wanita yang sebelumnya dipenuhi ketakutan kini memandangnya dengan takjub dan penuh keheranan. Mereka tak menyangka bahwa di antara mereka ada sosok pelindung gaib yang selama ini hanya dikenal dalam legenda. Beberapa dari mereka sempat ragu untuk percaya, namun wibawa dalam tatapan Laras membuat mereka sadar, ia bukan perempuan biasa. Ia adalah Nyai Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan, yang datang untuk membela mereka yang tak mampu melawan. Laras memandang mereka dengan lembut, lalu mengulurkan tangan untuk menenangkan mereka yang masih terkejut. Dalam hatinya, ada rasa lega karena akhirnya ia bisa berbuat sesuatu untuk mengakhiri penderitaan yang telah begitu lama menimpa para korban. Tapi ini hanyalah awal. Ia tahu bahwa keadilan tidak akan tercapai hanya dengan satu langkah. Masih banyak yang harus dilakukan. Dengan tangan terangkat, Laras mengarahkan kekuatan laut dalam dirinya untuk menghapus jejak-jejak sindikat di tempat itu. Air yang tak kasat mata mengalir dari tubuhnya, membanjiri ruangan dan menyapu bersih semua bukti kejahatan. Semua alat yang digunakan untuk memanipulasi korban, dokumen-dokumen perdagangan gelap, semuanya terhapus oleh satu gerakan tangannya. Air mengalir deras, seolah membawa pergi segala kekotoran dan kebohongan yang telah mencemari tempat itu. Para korban yang sebelumnya tampak lemah mulai merasakan perubahan. Laras menggunakan kekuatan alam untuk menyembuhkan mereka satu persatu, mengembalikan semangat dan energi hidup yang telah lama terkuras. Mereka yang dulunya hanya mengenal dunia dalam ketakutan kini, mulai melihat secercah cahaya menuju masa depan yang lebih baik. Laras berbicara lembut, menghibur mereka dengan kata-kata yang menguatkan dan memberikan harapan bahwa penderitaan mereka tidak akan sia-sia. Meski mereka telah kehilangan banyak, kini mereka punya kesempatan untuk membangun hidup baru, bebas dari belenggu sindikat kejam. Setelah memastikan bahwa para korban telah dibantu dan berada dalam keadaan aman, Laras memutuskan untuk menghilang tanpa jejak. Ia meninggalkan tempat itu dan kembali ke Laut Selatan, membawa kabar kemenangan yang kelak akan menjadi legenda. Meskipun para korban kini merasa sedikit lega, Laras tahu bahwa perjalanan belum berakhir. Masih banyak korban di luar sana, dan masih banyak kejahatan yang harus dihentikan. Tapi ia percaya bahwa langkah pertama telah tercapai. Ia telah membuktikan bahwa keadilan bisa ditemukan, meski perlahan, di dunia manusia. Cerita tentang seorang TKW misterius yang menyelamatkan ratusan wanita mulai tersebar. Orang-orang mulai bertanya-tanya,
Siapa sosok di balik legenda itu? Banyak yang mulai mencari tahu lebih dalam. Mereka tidak tahu bahwa di antara mereka, ada seorang penguasa laut yang dengan diam-diam membela yang lemah. Bagi Laras, ini bukan tentang pujian atau pengakuan. Ini tentang melakukan apa yang benar. Keberhasilan misi ini semakin menguatkan keyakinannya bahwa keadilan, meskipun datang perlahan, akan selalu menemukan jalannya. Kisah ini belum berakhir. Meski Laras telah kembali ke Laut Selatan, kehidupan di dunia manusia terus berjalan. Namun mereka yang pernah diselamatkan olehnya takkan pernah melupakan apa yang telah terjadi. Legenda tentang perempuan misterius yang mampu mengalahkan kejahatan terus tumbuh. Setiap kali cerita ini didengar, orang akan merasa terinspirasi dan teringat bahwa keadilan, meskipun harus diperjuangkan, pada akhirnya akan menang. Siapa sangka, Laras yang selama ini dianggap sebagai perempuan biasa, seorang TKW yang tak mencolok, adalah Nyai Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan. Ia datang bukan untuk dikenang atau dipuja, melainkan untuk membela mereka yang tak mampu melawan. Karena keadilan akan selalu menemukan jalannya, meskipun sering datang dengan cara yang tak terduga dan penuh pengorbanan. Keberanian dan pengorbanan Laras, atau Nyai Roro Kidul, akan selalu menjadi simbol harapan bagi mereka yang lemah, dan untuk keadilan yang tak akan pernah mati. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.